أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواننا المسلمين عزني الله وإياكم. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian ilmiah kita melalui channel atau online yang semoga ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan angkat sebuah tema yang sangat penting, yaitu terkait bab mulazamat dzikri wa fadlihi, yaitu tema tentang bagaimana seorang mukmin seharusnya menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab di sini menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir lisannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan dengan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Kemudian beliau sebutkan pula beberapa ayat di sini. Di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, kemudian bertasbihlah kepadanya pagi dan di hari petang. Az-zikru ala thalathati dhurub. Zikir itu ada 3 macam, kata beliau. Zikrun bil lisan, yaitu zikir melalui lisan, wa yurad bihi al-alfadhul dala ala tasbih wa tahmid wa tamjid. Dan zikir dengan lisan ini bisa melalui apa? Ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan tahmid, alhamdulillah, takbir, tahlil, tasbih, dan ungkapan-ungkapan semisal yang sifatnya itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah zikru bil qalbi, zikir dengan kalbu. Apa bentuknya? التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار المخلوقات, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat, mengamati, menelaah, merenungi ayat-ayat sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan kita semua. Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan rezeki kepada hamba yang merasa fakir. Sehingga semua ayat yang berkaitan dengan kandungan-kandungan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini patut untuk direnungi sehingga kita menjadi hamba yang zakiran,
mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Dan juga merenungi bagaimana ayat-ayat Allah yang memerintahkan tentang pembebanan syariat kepada hambanya. Ada kewajiban, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Sehingga dari pertimbangan ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada hikmah besar di balik perintah, kewajiban, maupun larangan yang bersifat keharaman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan juga berzikir kepada Allah juga melalui kalbu dengan bentuk mengamati bagaimana ciptaan yang ada di muka bumi dan di langit ini. Dari sini nanti kita bisa mentadabburi, merenungi, mengevaluasi bahwa kita ini bukan apa-apa sejatinya. Sehingga selain kita menjadi hamba yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian zikir yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota tubuh, dengan anggota badan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menjadikan seluruh aktivitas anggota tubuh kita ini pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengalokasikan energi kita, fisik kita untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat amal saleh. Kemudian ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Idzan fadilatu dzikri ghairu munhasirah fi at-tasbih wa at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir wa nahwiha. Jadi sesungguhnya zikir itu bukan sekedar ungkapan-ungkapan tasbih, tahmid, tahlil maupun takbir. Namun dia memiliki makna yang lebih luas. Dengan apa tadi? Ada dua hal lainnya, yaitu zikir dengan hati, dengan cara mentadabbur, merenungi ciptaan Allah, ayat-ayat asma dan sifat. Kemudian yang kedua adalah mengalokasikan energi fisik kita ini pada aktivitas-aktivitas amal saleh. Dan inilah yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dihikayatkan oleh salah seorang imam di masa tabi'in, yaitu Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Wa qala Atha rahimahullah. Berkata Atha ibn Abi Rabah, salah seorang ulama di masa tabi'in, majalisuz dzikir. Majlis zikir itu adalah majlis yang membahas tentang halal, haram. Jadi majalisuz dzikir, majalisul halal wal haram. Majlis zikir itu adalah majlis tentang bagaimana pembahasan yang di situ ada penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum fikih halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana kau membeli, kaifa tabi', bagaimana engkau menjual, wa tusalli, bagaimana engkau salat, wa tasum, bagaimana tata cara puasa, wa tanki, bagaimana hukum-hukum nikah, wa tutalliq, bagaimana hukum tentang talak, wa tahuj, bagaimana hukum-hukum tentang haji, wa ashbahu hadza, dan semisalnya. Wa afdalu dzikri maka nabil qalbi wal lisani jami'an. Dan sebaik-baik zikir adalah yang selaras antara hati dan lisannya. Fa in iqtasara ala ahadima fal qalbu afdal. Tapi kalau dibatasi pada salah satu, maka zikir dengan hatilah, yaitu mentadabburi, merenungi, itulah yang jauh lebih utama. Tsumma la yanbaghi an yatruka dzikr bil lisan ma'al qalbi khaufa min an yadhunna bihi riya. Dan kita tidak boleh meninggalkan zikir dengan lisan karena dikhawatirkan takut riya. Saya takut dianggap riya, Ustaz. Nah, maka ini tidak boleh. Sehingga hati kita tetap berzikir, merenungi, mentadabburi, kemudian lisan kita mengucapkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan itu bisa direalisasikan seluruhnya. Terlebih juga pada zikir dengan tahap yang ketiga tadi, yaitu aktivitas anggota tubuh. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala yang telah dinukilkan oleh beliau di pembuka tadi memperumpamakan antara orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Kenapa? Karena sisi persamaannya adalah orang yang berzikir itu hidup hatinya, hidup kimia dalam tubuhnya, sehingga dia dianggap sebagai orang-orang yang hidup. Berbeda dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak hidup. Kalbunya mati karena menolak
Islam, menolak keimanan, menolak nilai-nilai tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu menjadi mati. Oleh karena itu banyak sekali beberapa faidah yang bisa kita kutip dari hadis ini, bahwa diantaranya adz-dzakiruna humus sabiquna fil khairati wad darajatul ula. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Kedua, zikir ini juga bagian dari hisnul hasin. Sebagai tameng kita dari berhadapan ketika berhadapan dengan musuh-musuh yang sifatnya tidak terlihat, tidak kasat mata. Sehingga dalam beberapa hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, tidaklah seorang hamba itu berkata di waktu pagi dan di waktu sorenya, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini adalah sebuah doa di pagi dan petang, kecuali 3 kali dibaca, lam yadhurruhu syai'. Tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya. Dan dengan zikir pula kita dapat menghidupkan hati kita. Jadi makanan pokok seorang muslim itu fisiknya adalah dengan memakan nasi dan lauk pauk. Tapi makanan pokok bagi hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak selayaknya bagi seorang yang beriman meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan semakin tenang dalam kehidupan dunia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, ini sekiranya yang bisa kita sampaikan dalam tema tentang bagaimana berzikir itu sangat penting, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ringkas kembali bahwa zikir itu tidak terbatas pada lisan, namun zikir juga adalah dengan sifatnya dengan hati, yaitu merenungi, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan lisan, dengan berucap lafaz-lafaz tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian yang terakhir adalah diaplikasikan melalui anggota tubuh kita sebagai seorang yang beriman. Pada bentuk apa? Yaitu pada bentuk amal saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sekiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.